Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Noviana ingin menjelaskan tentang polimer bab 10 kimia semester genap. Terus ini adalah pertemuan terakhir di bab ini. Selebihnya latihan dan UAS. Nah, polimer itu ada dua, anorganik dan organik. Saya akan menjelaskan tentang anorganik dulu. Anorganik jelas, dia berarti bukan berasal dari tumbuh-tumbuhan, berarti dari alam dan sintetis. Nah, kalau yang dari alam, lempung sama pasir. Nah, kalau pasir menjadi gelas, lempung, brick, semen, dan peter. Sintetis berhenti di situ karena bisa dibuat macam-macam. Nah, kalau organik ada yang alam. Pengertiannya, polimer adalah senyawa yang besar dan terbentuk dari hasil penggabungan sejumlah unit molekul yang kecil monomer. Polimer disebut juga senyawa makromolekuler, yaitu molekul raksasa dengan rantai sangat panjang yang terbentuk dari gabungan molekul-molekul sederhana. Nah, polimer, poli artinya banyak, maros adalah bagian. Berarti kalau molekul kecil menjadi molekul besar. Monomer, mono itu satu dan polimer itu banyak. Nah, contohnya polietilena itu kantong plastik, PVC biasa pipa paralon, dan politetra fluoroetilena plafon. Nah, struktur polimer, strukturnya pembentukan polimer merupakan penggabungan beberapa monomer hingga dibentuk suatu molekul raksasa atau makromolekuler. Seperti yang tadi, berarti metana atau monomer yang satu menjadi polimetanal atau polimer atau monomer raksasa, molekul raksasa. Nah, tata namanya yang pertama, tata nama monomer. Satu kata memberikan kata poli, contohnya monomer propilena membentuk polimer polipropilena, dan monomer strirena membentuk polimer strirena. Nama monomer lebih dari satu didahulukan dari huruf atau angka, contohnya monomer asam salisilat. Dan taktis polimer. Sifat-sifat polimer. Pertama, panjang rantai polimer. Semakin panjang dan senyawanya semakin tinggi. Gaya antar molekul. Berarti bakal menjadi powerful dan susah meleleh. Percabangan, ikatan silang antar rantai polimer dan sifat kristalisasi rantai polimer. Semakin tinggi kristalisasi rantai polimer, maka lebih powerful kekuatan dari polimer. Penggunaan polimer pertama alami, pati, selulosa, protein, lipid, asam nukleat. Sintetis polietilena, PVC juga bisa. Cara pembuatannya adisi kondensasi dan reaksi terhadap kalor tropoplastik bisa dipanaskan melunak dapat dibentuk dengan bantuan tekanan. Dan polimereset. Sifat-sifat polimer secara umum, sifat termal, kelarutan, ketahanan terhadap mikroorganisme lainnya seperti ringan terhadap arti rasio bobot atau volume kecil, tahan korosi dan keracunan terhadap lingkungan yang agresif. Modifikasi kimia pada polimer alami. Selulosa, polimer glukosa atau gula. HNO3, kanfor dan alkohol seluloid. NaOH, garam. CSH, selulosa ksatat dieksekusi menjadi rayon selofan. Anhidra ester asetat dilarutkan dengan ason
Polimerisasi adisi monomer menjadi monomer lain hingga produk molekuler mengandung semua atom yang ada pada monomer awal. Etina menjadi polietilena. Sebagai dari molekul monomer tidak termasuk dalam polimer akhir. Berarti bisa diturunkan lagi. Polimerisasi gugus hidroksil OH. Nah, gugus etina itu C2 berarti C4H8. Nah, ikatan amida itu di tengah-tengah antara gugus hidroksil dengan gugus amina menjadi kainilon. Berarti asam 6 anoheksanoat. Polimerisasi alkena yang kemarin hidrokarbon. Polimerisasi adisi etina polietina. Nah, ini rangkaian susunan rumus kimianya. Nah, kalau yang di bawah itu salah. Kok bisa salah? Karena H2-nya digabung, sedangkan C itu bisa muatannya sampai 4 ikatan. Berarti hanya itu dipisah antara atas dan bawah. Itu yang menyebabkan rangkaian di bawah salah. Polimerisasi, rumus yang benar itu di atas. Kenapa bisa di atas? Dia itu tersusun oleh rapi. Dan yang salah itu dia H2-nya itu terlalu digabung-gabung atau dipaksakan. Nah, etilena itu membentuk seperti mainan bongkar pasang. Gitu. Nah, polimer sintetis termaksudnya. Kenapa sintetis? Karena dibuat berdasarkan rangkaian. Hubungan sifat fisik atau struktur plastik polietena, rapat tinggi, rapat rendah. Polietena rapat tinggi, lebih kaku, lebih kuat. Seperti itu. Lebih kaku, kotak radio, TV, terus pokoknya yang tidak bisa dipanaskan tapi tidak bisa mencair, tapi lebih kaku. Gitu. Hubungan sifat fisik dengan struktur. Molekul linear, rantai tak bercabang yang bercabang, kristalisasi teratur, gaya dispersi maksimum. Kalau rumus kimianya yang di bawah ini namanya rumus rumus kimia. Sekian dulu materi polimerisasi, hanya sekilas, tapi kalau mau yang lebih lanjut bisa dibaca di LKS maupun buku-buku paket lain kimianya. Nah, akhir materi kimia polimer ini adalah materi penutup dari kelas 10 SMK bidang teknologi rekayasa dan kesehatan. Sampai bertemu kelas 11. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.